Selama peperangan panjang antara kekhalifahan Islam dan kekaisaran Romawi Timur, wilayah-wilayah Romawi Timur semakin menyusut drastis. Namun beruntung bagi Romawi Timur, menjelang kemunduran kekhalifahan Abbasiyah, umat Islam mengalami perpecahan besar. Dinasti Saljuk merupakan dinasti yang bangkit di era kemunduran Abbasiyah. Dinasti Saljuk harus berhadapan dengan Romawi yang memanfaatkan perpecahan umat Islam untuk mengambil kembali daerah jajahan mereka. Bentrokan pertama antara kekaisaran Romawi Timur dan kaum muslimin terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan pada masa kekhalifahan Rashidun, kekhalifahan Umayyah, dan kekhalifahan Abbasiyah, sehingga daerah kekuasaan Romawi Timur semakin mengecil dan tertekan. Bahkan kekhalifahan Umayyah telah beberapa kali mengancam ibu kota Romawi Timur di Konstantinopel, walaupun mereka masih gagal untuk menaklukkannya. Beruntung bagi kekaisaran Romawi Timur, karena di saat akhir keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah, umat Islam mengalami kemunduran dan perpecahan. Beberapa dinasti pun saling bermunculan dalam usahanya menyatukan umat Islam. Salah satu dinasti yang bangkit adalah Turki Saljuk. Dinasti Saljuk merupakan sebuah dinasti muslim yang didirikan oleh Tughril Bek pada tahun 1037 Masehi. Dinasti Saljuk menguasai wilayah yang luas, yang membentang dari Kus Hindu ke Anatolia Timur dan dari Asia Tengah ke Teluk Arab. Pertempuran Manzikert dimulai ketika kekaisaran Romawi Timur, atau disebut dengan Bizantium, ingin mengambil kembali daerah kekuasaan mereka yang telah direbut oleh pasukan muslimin. Bizantium memanfaatkan perpecahan yang ada di kalangan orang-orang muslim untuk mengambil kembali daerah jajahan mereka yang telah hilang. Kaisar Romanos IV menyiapkan bala tentara besar kisaran 40-70 ribu personil, sedangkan sumber muslim menyebutkan 100-300 ribu personil, yang di dalamnya terdapat tentara bayaran dari pasukan salib yang dipimpin oleh Rasul de Bayleul. Mereka ingin merebut daerah-daerah Islam di Asia Kecil di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Sultan Alp Arslan yang menjadi sultan kedua dinasti Saljuk mendapatkan informasi bahwa Bizantium menyiapkan pasukan yang besar untuk menjajah daerahnya. Sultan Alp Arslan sendiri adalah seorang yang bernama Muhammad bin Daud Chagir. Orang-orang barat menjulukinya dengan nama Alp Arslan, yang artinya singa yang gagah berani. Pergerakan ekspedisi Bizantium melintasi Asia Kecil merupakan perjalanan yang panjang dan berat. Penduduk lokal pada jalur perjalanannya juga menderita kerugian akibat penjarahan oleh pasukan bayaran. Pertimbangan Kaisar Romanos untuk tetap maju adalah memperkirakan bahwa Alp Arslan berada di tempat yang jauh. Romanos maju hingga ke Danau Van dengan harapan merebut daerah Manzikert secara cepat. Namun tanpa sepengetahuan Kaisar Romanos, Sultan Alp Arslan telah mengetahui pergerakan Bizantium tersebut. Melalui para pengintai yang ditugaskan oleh Sultan, mereka mengetahui persis kekuatan serta posisi Romanos dan pasukannya. Namun sebelum kedatangan Sultan Alp Arslan bersama 20.000 pasukannya, daerah Manzikert yang berada di sebelah timur Turki tersebut telah berhasil dikuasai oleh Bizantium. Sultan Alp Arslan yang baru datang di Manzikert berteriak lantang kepada seluruh pasukannya, "Siapa yang ingin meninggalkan tempat ini, maka tinggalkanlah. Aku berjuang karena hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan penuh kesabaran. Kalau seandainya aku menang, maka itu adalah merupakan suatu nikmat dari Allah. Seandainya aku mati syahid, maka putraku Malik Shah yang akan menggantikannya."
Ucapan Sultan telah membuat beberapa pasukannya meneteskan air mata dan meningkatkan semangat juang mereka untuk memenangkan pertempuran. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, Bismillah. Sultan Alap Arslan pertama sekali mengusulkan syarat perdamaian kepada Romanos. Namun Romanos menolak tawaran tersebut dengan keyakinan bahwa jumlah pasukan besar mereka akan memenangi pertempuran. Sultan dengan segera membentuk formasi perangnya dalam bentuk bulat sabit, dengan ujung sayap kiri dan kanannya lebih menonjol. Tujuannya untuk mengatasi jumlah pasukan Bizantium yang besar. Pasukan Bizantium yang telah bersiap dengan formasi standar, yakni tengah dan sayap, bergerak menyerang Saljuk. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Pasukan sayap Sultan yang berbentuk bulat sabit berhasil menekan serangan dari Bizantium. Sementara pasukan lini tengah dari bulat sabit yang dikomandoi Sultan bergerak mundur. Sedangkan sayap mereka bergerak mengelilingi pasukan Bizantium. Kaisar Romanos yang berambisi dengan segera mengejar pasukan yang mundur hingga sampai ke perkemahan Saljuk. Pasukan lini tengah Sultan terus mundur untuk menghindari pertempuran. Hasilnya pasukan Romanos berhasil merebut perkemahan Saljuk pada sore hari. Dan pada malam hari, Romanos khawatir akan serangan dadakan oleh Sultan dan memerintahkan menarik mundur seluruh pasukannya menuju perkemahannya. Perintahnya di malam hari membuat kebingungan pasukan Bizantium. Sayap kanan Bizantium gagal untuk memahami perintah tersebut. Sultan dengan segera mengambil kesempatan itu dan mengeroyok sayap kanan Bizantium yang akhirnya berhasil dihancurkan. Sementara sayap kiri Bizantium memahami perintah tersebut dengan mengira bahwa kaisar telah tewas, dan mereka pun kabur dari medan pertempuran. Sementara pasukan tengah Bizantium yang dikomandoi oleh Romanos diserang oleh kekuatan penuh Saljuk. Sebelum fajar menyingsing, pasukan Bizantium telah berhasil dihancurkan, yang mengakibatkan Kaisar Romanos tertangkap. Sultan meminta tebusan dari sang kaisar sebelum membebaskannya. Pertempuran Manzikert adalah langkah awal dari pembukaan kota Konstantinopel, dan dinasti Saljuk adalah cikal bakal yang akan melahirkan kekhalifahan besar Turki Utsmani. Wallahu a'lam. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar.